Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di
gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai
Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom semuanya, hari ini saya ingin membawa kita melihat pengharapan di dalam Tuhan. Apa itu pengharapan menurut Alkitab, saudaraku? Tetapi sebelum saya berbicara mengenai hal itu, saya ingin membawa kita melihat kisah di dalam Alkitab yang berbicara tentang pengharapan. Saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-7. Saudara, di sana dikatakan bahwa ada satu hari Yesus bersama murid-muridnya, mereka akan ke kota Nain. Nah, ketika mereka tiba di kota itu, mereka dekat ke kota itu, dikatakan di sana bahwa dari dalam kota diusung seseorang yang sudah meninggal. Dia adalah anak laki-laki
satu-satunya bagi seorang janda. Saudara, ingat baik-baik, dia adalah anak satu-satunya laki-laki bagi janda. Bagi janda itu, saudaraku. Nah, mungkin bagi janda ini, saudara, anak ini adalah everything for her. Anak ini adalah segalanya bagi dia. Mungkin dia berharap ketika dia tua, suatu hari nanti, anak ini yang bisa menjaga dia. Tetapi saudara, sungguh ironis di dalam Lukas pasal yang ke-7 dikatakan bahwa anak dia laki-laki dan satu-satunya meninggal. Ketika anak ini meninggal, mungkin janda ini kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Dia kehilangan segala sesuatu. Mungkin hidupnya bagi dia sudah tidak berarti lagi. Saudara, tetapi di dalam Alkitab dikatakan juga bahwa ketika anaknya meninggal dan diusung keluar kota, saudara, mereka bertemu dengan siapa? Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada ibu itu, jangan menangis. Kemudian ketika setelah itu Yesus menghampiri usungan itu dan dia menyentuhnya, dan saudara, dia berkata kepada anak yang sudah mati itu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, dan anak itu hidup kembali. Saudara, saya suka sekali di dalam Alkitab, The Passion bahasa Inggris berkata demikian. When the Lord saw the grieving mother, his heart broke for her. Saudara, ketika Tuhan melihat ibu yang sedang berduka hati itu, hatinya hancur oleh hal itu. Saudara bisa bayangin, Yesus masuk ke satu kota dan Yesus tidak mengenal ibu itu, dan bahkan ibu itu tidak mengenal Yesus itu siapa. Mereka hanya berpas-pasan di jalan. Yesus mau masuk ke kota itu dan anak laki-laki itu mau diusung keluar kota itu. Dan waktu itu Yesus bertemu dengan mereka dan Alkitab The Passion bahasa Inggris mencatat, his heart broke for her. Hatinya hancur melihat ibu yang berduka cita itu. Saudara, saya ingin membagikan kepada Anda, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tahukah saudara, mungkin hari ini Anda seperti ibu ini. Anda tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Ibu ini juga tidak mengenal dia, janda ini tidak mengenal dia. Saudara, mungkin Anda tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus, tapi tahukah pada saudara, ketika Anda sedang berduka cita, ketika Anda sedang kehilangan segala sesuatu di dalam hidup Anda, ketika Anda sedang kehilangan pengharapan, Anda tidak bisa berharap kepada apapun lagi. His heart broke for her. Jesus' heart broke for you. Hati Yesus hancur ketika dia melihat kita sedang berduka cita. Seperti ibu ini yang kehilangan segala sesuatu. Yesus melihatnya, Yesus mengasihi dia, dan hatinya hancur. Hari ini, ketika Yesus sedang melihat engkau, mungkin Anda tidak mengenal dia, tetapi tahukah Anda bahwa hati Tuhan hancur ketika dia melihat Anda di dalam duka cita dan kehilangan pengharapan. Tadi kita baru berbicara mengenai seorang janda yang tidak mengenal Tuhan, yang kehilangan anaknya satu-satunya laki-laki. Saudara, saya ingin membawa Anda melihat satu kisah lain di dalam Alkitab. Seseorang yang bernama Daud. Alkitab berkata bahwa Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, orang yang sangat berkenan di hatinya. Dengan kata lain adalah Daud punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Daud adalah orang yang sangat mengenal Tuhan. Tetapi ironisnya saudara, sekalipun dia adalah orang yang sangat mengenal Tuhan dan Tuhan sangat berkenan kepada Daud, kehidupan Daud tidak terlepas dari banyak hal. Kalau janda itu anaknya meninggal, saudara, kalau Daud dia ingin dibunuh oleh banyak orang. Pertama, oleh raja sebelum dia namanya Saul. Yang kedua saudara, dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri bernama Absalom. Saudara, Daud yang begitu mengenal Tuhan pun tidak terlepas dari begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan ini. Saudara,
Ketika dia ingin dibunuh oleh Saul, saudara, oke, that's okay, mungkin adalah musuhnya. Tetapi saudara, yang saya percaya membuat Daud down di dalam hidupnya adalah dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Saudara, sekalipun Daud mengalami banyak pergumulan di dalam hidup dia, saudara, dia tetap berkata di dalam Mazmur 18 adalah satu Mazmur yang indah. Mazmur yang dia catat ketika dia, saudara, dikejar-kejar oleh musuhnya termasuk anaknya. Ketika dia kembali menjadi raja di Yerusalem, saudara, dia mencatat Mazmur ini. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Engkau adalah bukit batuku, kubu pertahanku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan. Saudara, Daud di dalam segala kesesakan di dalam hidupnya, dia memilih satu hal. Dia memilih untuk tetap percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, bahkan kesesakan Daud begitu hebat sampai dia berkata di dalam Mazmur 18 ini, selanjutnya dia berkata, bahkan tali-tali maut telah meliliti aku. Bukan hanya demikian, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Saudara bisa bayangkan pergumulan Daud pada saat itu. Dia dikejar oleh anaknya. Bahkan ingin dibunuh oleh anak yang Alkitab dikatakan dia sangat sayang kepada anak ini. Mungkin pengharapan Daud, anak ini satu hari bisa menjadi raja menggantikan dia. Saudara, tetapi anak yang seharusnya memberi pengharapan kepada Daud, saudara, justru ingin membunuh dia. Satu hal yang saya suka dari Daud adalah, saudaraku, di dalam segala kesesakan, Daud memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bisa menuliskan Mazmur 18 ini. Kenapa dia berkata Tuhan adalah bukit batuku? Kenapa dia berkata Tuhan adalah kubu pertahanku dan penyelamatku? Kenapa dia bisa berkata Tuhan adalah gunung batuku? Saudara harus tahu ketika dia dikejar oleh Saul, dia bersembunyi di gunung-gunung batu. Ketika dia ingin dibunuh oleh anaknya Absalom, saudara, dia lari dari istananya, dia lari dari kota Yerusalem, saudara. Mereka, saudara, bertahan di satu kota dan di dalam kubu pertahanan. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kubu pertahananku. Kita melihat dari kisah Daud ini. Seseorang yang bahkan sudah mengenal Tuhan, bahkan Tuhan sayang kepada dia, hidup Daud tetap begitu banyak pergumulan dan diselimuti oleh berbagai permasalahan, bahkan permasalahan yang begitu runyam yang mungkin membuat hidup Daud, saudara, sejak saat itu menjadi down. Saudara, firman Tuhan berkata apa itu pengharapan? Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Di dalam kitab Roma dikatakan, pengharapan itu adalah kita mengharapkan ekspektasi akan sesuatu terjadi. Itu sebabnya saudara di dalam 1 Korintus 13 di sana dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih, segala sesuatu akan berakhir, tetapi hanya tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini saya mau beritahu Anda, di dalam Tuhan Yesus kita ada pengharapan. Tuhan sudah mati buat kita semua, dan Dia datang, Dia mati untuk menebus segala hidup kita, dan Dia datang, dikatakan firman Tuhan, untuk memberikan kita hidup yang penuh kelimpahan. Mungkin Anda seperti janda ini, Anda tidak mengenal Tuhan Yesus, dan Anda kehilangan pengharapan di dalam hidup Anda. Atau mungkin Anda adalah orang Kristen, Anda juga kehilangan pengharapan di dalam hidup Anda seperti Daud. Tetapi saya mau beritahu Anda bahwa Tuhan, bahkan janda yang tidak kenal pun, Dia sayang. Apalagi kita semua anak-anak Tuhan yang mengenal Dia. Dan Tuhan juga mengenal kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk kembali lagi berani percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan di dalam Tuhan, ingat saudara, selalu ada pengharapan.
Amin. Dan pengharapan itu firman Tuhan berkata tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup kita. Artinya Tuhan begitu mengasihi kita sehingga hidup kita selalu punya pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera. Benar saudara. Mungkin ada sebagai orang Kristen ada berkata, saya sudah mengenal Tuhan begitu lama, tetapi kenapa hidup saya masih begitu banyak masalah seperti Daud? Jangan lupa di dalam kitab Roma juga dikatakan bahwa, saudaraku, kesukaran itu, kesengsaraan itu mendatangkan apa? Ketekunan. Ketekunan mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saudara, saya hari ini ingin mengajak saudara kembali untuk menaruh pengharapan Anda di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak datang untuk mencuri hidup Anda. Tuhan tidak ingin Anda hidup di dalam kesakitan. Tuhan ingin datang dan memberikan Anda hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh kelimpahan. Hari ini Anda mungkin melihat video ini dan Anda mungkin belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Mungkin hidup Anda penuh pergumulan seperti janda yang saya ceritakan di depan tadi. Mungkin Anda sedang stres. Mungkin Anda sedang kehilangan pekerjaan Anda. Mungkin bisnis Anda sedang tidak mulus, saudara. Saya tidak tahu. Tetapi hari ini saya mengenalkan kepada Anda satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Yang sudah datang buat kita, mati buat kita, dan hidup untuk kita kembali. Dia mati buat segala dosa kita, dan dia datang untuk memberikan kita hidup yang penuh pengharapan. Seperti janda tadi, dia lewat, dia melihat janda itu, dan dia mengasihi janda itu, dia menghidupkan anaknya kembali. Hari ini, saya ingin membawa Anda, jika Anda kehilangan pengharapan di dalam hidup Anda, baik Anda belum mengenal Tuhan Yesus, atau Anda yang selama ini sudah mengenal Tuhan Yesus, Anda sedang hidup di dalam mungkin hal-hal yang membuat hidup Anda down. Tapi saya percaya, ketika Anda menaruh pengharapan Anda di dalam Tuhan Yesus, Dia akan membuat segala sesuatu itu hidup kembali, seperti anak janda itu menjadi hidup kembali. Amin. Saya ingin membawa kita semua bersama di dalam doa. Jika Anda hari ini mendengar firman yang singkat ini, dan ada doa demikian, saya ingin Anda berdoa bersama dengan saya. Letakkan tangan Anda di hati Anda. Dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan bilang kepada Tuhan segala pergumulan Anda, segala kesesakan Anda. Saya sungguh percaya Tuhan akan membawa Anda untuk masuk di dalam pengharapan yang telah Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, baik mereka yang belum mengenal Engkau maupun mereka yang sudah mengenal Engkau. Saat mereka di dalam kesesakan, saat mereka di dalam kehilangan pengharapan, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup yang penuh kelimpahan. Aku berdoa buat setiap pribadi yang sedang menantikan pertolongan dan pengharapan daripada-Mu. Ketika mereka berdoa, mereka memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau datang, Engkau dengar doa mereka dan Engkau buka jalan buat mereka. Sekali lagi, biarkan kami bisa seperti Daud berkata, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih, kami percaya tidak ada satupun firman-Mu dan janji Tuhan yang tidak digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jika engkau kehilangan pengharapan, saudara percayalah Tuhan adalah kekuatan kita dan Dia ingin melimpahkan kekuatannya kepada kita setiap hari untuk terus hidup di dalam kemenangan. Amin.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu,
hatiku.